Cerita bersambung. Pendekar dari Puncak Merapi, Part 2. Karangan Ki Kusumo. Melihat situasi itu, tanpa pikir panjang, Pandu meloncat mengarahkan tendangan mautnya ke lambung harimau. Tepat sebelum cakar harimau mencapik tubuh wanita ayu tersebut, tendangan Pandu yang disertai kekuatan tenaga dalam mendarat tepat di sisi kiri lambung harimau. Terdengar raungan keras harimau yang terlempar jauh beberapa meter dengan suara gedebuk, dan harimau tersebut terkapar dengan tulang rusuk serta organ dalam yang hancur. Pandu mendarat dengan sedikit oleng di sebelah wanita cantik yang kemudian tanpa sadar mendekapnya. Satu harimau terbujur kaku di tanah setelah mendapat tendangan mematikan Pandu. Tinggal satu harimau yang terlihat marah dengan mengeluarkan auman keras dan panjang. Sorotan mata harimau yang sebelumnya melihat ke arah temannya yang tergeletak di tanah diarahkan ke Pandu yang sekarang berada di depan wanita itu sambil memasang kuda-kuda siap menghadapi harimau yang marah. Wanita di belakangnya menggigil ketakutan mendengar aungan panjang. Pandu pun minta wanita itu tenang dan bersembunyi di balik akar pohon yang berkelayutan menjulur ke tanah. Beruntung ada pohon beringin besar yang dapat menjadi tempat perlindungan. Dengan menunjukkan taringnya yang tajam, harimau belang itu pun bersiap menerkam Pandu. Sekali loncatan, harimau melayang ke udara, mengarah ke tubuh Pandu dengan kedua cakarnya yang siap mencapik dengan garangnya. Tanpa pikir panjang, Pandu pun mengerahkan pukulan telapak tangan yang mengandung tenaga dalam ke arah kepala harimau. Terjadi benturan keras antara telapak tangan Pandu dan kepala harimau. Pandu pun surut melangkah akibat tenaga pukulan balik, sedangkan harimau terjungkal ke belakang dengan menekuk ekor sambil menggoyangkan kepala yang tentu puyeng setelah kena pukulan Pandu. Sejenak harimau terdiam dan kemudian mengaum membalikkan tubuhnya, berlari masuk hutan, meninggalkan Pandu dan si wanita. Sejenak Pandu melayangkan pandangan ke arah harimau yang berlari, lalu ia membalikkan badan. Terlihat tubuh mungil yang bersembunyi di antara akar pohon yang kokoh sambil menutup mata menangis sesenggukan. Pandu pun berkata dengan lirih, "Bahaya telah berlalu, Nimas. Bangun dan perbaiki kainmu." Gadis itu pun menatap lelaki gagah dengan dada bidang di depannya. Ia kagum dan mengucapkan terima kasih dengan terbata-bata. Meski terlihat masih khawatir dengan raungan harimau yang masih terdengar lamat-lamat di kejauhan, lalu gadis itu pun membetulkan kainnya dan memungut buntalan yang berisi makanan dan kemudian menunduk malu
melihat tatapan Syahdu Pandu. Dengan tertunduk, gadis itu pun kembali berkata lirih, "Terima kasih Kakang, sudah menyelamatkan nyawaku dari harimau ganas tersebut." Tangan gadis itu menjulur untuk bersalaman sebagai tanda terima kasih. Ia bersyukur Sang Hyang Widi mengirimkan penyelamat baginya. Memang itulah kehidupan. Semua telah digariskan. Bersambung.